ini ya, dirimu tuh apa sih, usaha ikan itu kan, ikan-ikan hias gitu. Ya ampun, apalagi sekarang lagi ngehits kan ikan cupang, Ikan cupang. berarti naik dong omset atau gimana? Ya, alhamdulillah sih, lumayan lah. Tapi Seru. geng motor lu gimana? Oh iya bener, dia dulu dari zaman kita kuliah Iya, ya, suka banget ngetrek-ngetrek naik kan? motor. Jangan kayak gitu lah, gue sumpahin lo miskin. Astagfirullah, Ci. Ya ampun, jangan dong. Jangan. Nih kadang-kadang mentang-mentang kita temenan, jadi kadang-kadang tuh kita suka apa ya, bicara sumpah serapah yang sebenarnya nggak boleh, apalagi tadi Oci bilangnya gue sumpahin sesuatu yang sebenarnya buruk. Coba bayangin kalau misalnya ada malaikat lewat, malaikat mengamini, itu bener-bener ya, doa malaikat itu nggak pernah tidak dijawab sama Allah. Coba bayangin, kita nggak mau kan temen kita nanti mendadak miskin gara-gara kita salah berucap. Jangan ya, jangan. Canda ya. Astagfirullah, jangan lupa baca astagfirullah. Nah, pemirsa muslim masa kini juga beneran, jangan sampai ada sumpah serapah yang nggak baik, karena itu memang dilarang. Satu lagi, jangan juga bersumpah atas nama Allah. Kadang-kadang kita kebiasaan kan, mau bilang sesuatu demi Allah, aduh, padahal jangan, karena itu juga dilarang. Kayak gini nih larangannya. Bersumpah diartikan sebagai pengucapan janji atau ikrar dengan kesungguhan untuk menguatkan pernyataan yang dibuat seseorang. Sumpah tentu memiliki derajat yang tinggi atau tidak main-main dan memiliki konsekuensi pada yang mengucapkannya. Biasanya penyampaian informasi sebuah berita kerap dibubuhi kalimat sumpah sebagai penguat atau pengukuhan, bahkan ada yang menempelkan kalimat sumpah atas nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah memiliki keutamaan yang tertuang dalam hadis yang berbunyi, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau jika tidak, maka diamlah. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa untuk bersumpah, maka harus dengan menyebut nama Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kita sejatinya dengan Allah, bukan pada apapun selain Allah. Selain itu, bersumpah pada selain Allah tentu hal yang diharamkan karena tentunya mendekati kepada kemusyrikan. Syirik dalam Islam adalah dosa yang berat dan sulit untuk diampuni jika tidak taubatan nasuha. Bersumpah pada Allah menunjukkan bahwa pertanggungjawaban apa yang kita sebutkan bukan hanya di dunia, melainkan kelak di akhirat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada selain Allah dikhawatirkan berpotensi pada penyelewengan akidah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menekankan sakralnya sumpah. Salah satunya yakni terdapat pada surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya sumpah atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Maka jangan pernah bersumpah untuk sesuatu yang tidak benar. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk bersumpah untuk suatu kebohongan. Sebagaimana juga dilarang bagi seorang muslim untuk memberikan sumpah palsu, karena sesungguhnya hal itu termasuk ke dalam dosa besar. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar sedemikian. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, masih seputar silaturahmi. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai adab dalam bersilaturahmi. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini. Pemirsa, dalam interaksi sesama manusia ada peristiwa yang pasti dialami, yakni perjumpaan dan perpisahan. Setiap hari keduanya telah dijumpai dan dilakukan berkali-kali. Namun demikian, bagi seorang muslim setiap aktivitas perjumpaan dan perpisahan itu sudah seharusnya menjadi peristiwa yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itulah Islam mengatur dan mengajarkan tentang hal ini, sehingga setiap aktivitas perjumpaan dan perpisahan dapat bermanfaat. Bahkan Allah berjanji memberi perlindungan bagi 7 golongan, yang salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Ada beberapa tata krama setiap perjumpaan yang diajarkan Islam kepada kita. Yang pertama adalah tersenyum. Senyum sendiri pada dasarnya adalah bentuk kebaikan yang paling sederhana. Nabi SAW bersabda,
Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Senyum dalam berbagai riwayat juga menjadi kebiasaan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukannya karena senyuman bisa membuat orang lain yang melihatnya menjadi lebih bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya berupa penampakan wajah yang berseri ketika bertemu saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Adab berikutnya adalah mengucapkan salam, dan terakhir adalah berjabat tangan. Rasulullah SAW senantiasa berjabat tangan ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan kecuali diampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah." Nah pemirsa, alhamdulillah tadi saya dan teman-teman saya sudah melakukannya. Mengucapkan salam, tersenyum, dan saling berjabat tangan. Sekarang kami mau menyantap makanan pesanan kami nih. Kan penuh yang lu suka banget kan? Iya. Iya, waktu itu kan kamu suka banget traktir kita ya, Ci? Iya, seafood pas- mulu pas pesenannya. zaman kuliah. Tunggu bentar. Mas, penasaran soal apa ya nanya? Mas, ini kan ada 3 saus. Ini sausnya apa aja ya? Nah, yang yang putih kita sausnya itu tartar, Saus tartar, yang merahnya kita gochujang, gochujang, yang ada cilinya kita makcam. nokchang. Oh, Wow. ini jadi ke Korea-Koreaan. Makasih ya. Wah, ayo dong, kita cobain yuk. Yuk. Oke, aku mau cobain udangnya deh. Pakai saus apa ya? Jadi bingung sendiri. Oh, tartar. Gimana? Enak? Nokcang. Wah, crunchy banget. Wow. Suka nggak? Ini rasanya asam manis kalau yang itu. Oh ini, Nokcang. gochujang. Gochujang. Nokchang yang ini. Wow. Yang bikin juara sih crunchy-nya ya. Enak banget di mulut tuh kayak kriuk gitu wah. Tunggu, penasaran banget sama kerangnya. Karena disajikannya cuma 3, berarti ini pas banget buat aku, kamu, dan kamu. Duh, kita ngambil aja kali ya. Kerangnya gede banget ya. Itu dia makanya. Dan ini dibakar di atas. Wow. Makan lagi dong. Kamu makan. Wow, ini kayaknya aku sama yang ambil saus di sini. Mayones ya gitu ya. Bukan sih, tapi nggak tahu ini apa. Tapi benar. Enak banget. Wow. Kayak jadi perpaduan rasa yang beda karena apa sih? Nggak cuma sekedar ada rasa kerang, tapi karena tadi aku masukin saus tartarnya gitu, jadi ada kayak rasa creamy di mulutnya. Ada rasa gurih dari saus tartarnya. Tapi enak banget. Ini kan ada cumi juga, cobain dong. Ayo cepetan sambil makan, Ci, sambil makan. Tapi gini, Cobain. ngomongin kerang, ini sebenarnya salah satu apa sih menu favorit banyak orang karena kerang itu paling murah biasanya kalau di Benar. seafood ya kan. Terus bisa diolah dengan berbagai macam olahan kayak saus padang, bahkan direbus gitu aja juga enak. Tapi sebenarnya kita juga harus hati-hati, jangan sampai sembarangan pilih kerang. Karena kalau sembarangan salah mengolah itu justru berbahaya banget gitu bagi tubuh kita. Nggak mau dong, gara-gara kita makan Pasti. satu menu yang kita anggap itu enak tapi justru malah membahayakan. Makanya saya mau kasih tahu sebenarnya kalau mengolah kerang yang baik itu seperti apa dan cara memilihnya juga seperti apa, ini dia. Ayo dong makan lagi dong. Pemirsa, kerang merupakan salah satu makanan laut yang kaya akan protein, vitamin B12, asam amino, asam lemak, omega 3, dan omega 6, serta mineral besi dan selenium. Namun di dalam laut, kerang termasuk hewan yang paling mudah menyerap berbagai polutan seperti merkuri, dan yang paling mudah menyerap berbagai bakteri seperti salmonella yang dapat berbahaya bagi tubuh. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk jeli dalam memilih dan memasak kerang agar tidak berbahaya bagi tubuh. Ketika hendak mengonsumsi kerang, perlu diperhatikan cara memilih dan memasak kerang yang benar, agar tubuh bisa mendapatkan manfaatnya dan terhindar dari bahayanya. Pertama, pastikan kerang yang kita pilih masih segar. Kerang yang masih segar memiliki ciri-ciri tidak berbau busuk, tidak berlendir, dan cangkangnya masih tertutup rapat. Apabila kerang sudah terlepas dari cangkangnya,
pasti kerang terasa kenyal ketika dipegang. Permukaan kerang yang berlendir itu menjadi salah satu ciri bahwa kerang tersebut telah lama disimpan atau tidak segar lagi. Dengan memilih kerang yang benar, insya Allah kita akan dijauhkan dari bahaya mengonsumsi kerang yang diantaranya bisa menimbulkan keracunan makanan, alergi, dan kelebihan vitamin. Oh ya, satu lagi nih pemirsa, untuk mendapatkan manfaat yang baik dari kerang, sebaiknya kita mengonsumsinya tidak lebih dari 1 minggu sekali dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan karena saya sudah lama tidak mengonsumsi kerang, maka hari ini saya mau makan kerang dulu. Sepertinya enak nih. Kalian Wow, mau enak. minuman apa? Ini es kopi susu gitu. Oh, di rumah apa? Sama ini. Oh gitu. Enggak ikutin aja nih. Jadi di sini kayak kesannya aku yang paling sehat ya, karena aku pesen jus gitu, jus jeruk. Oh, bener deh mau cobain. Aduh, ini tuh jus jeruk asli. Wow. Jadi makanya lebih seger. Karena kan kalau jus jeruk kemasan itu manisnya biasanya cuma manis gula gitu. Ini bener-bener asli dan enak banget. Tapi ngomongin jus, kalian suka minum jus sayuran gitu nggak sih? Enggak sih, kalau gue nggak terlalu banget. Kenapa? Nggak suka sayuran Nggak ya? suka. Aneh gitu. Dirimu juga, ya ampun padahal itu sehat loh. Dan itu tuh gini, kadang-kadang tuh kita suka mikir, aduh mau makan makanan sehat, tapi kita lupa sebenarnya ada juga minum-minuman yang bikin kita sehat. Salah satunya adalah jus sayur, dan jus sayur sekarang itu agak berbeda dengan apa sih, rasanya tuh lebih enak karena bisa digabung-gabungkan sama aneka jenis buah juga. Ya udah deh kalau kayak gitu, ini ya siapa tahu dengan lihat tayangan ini kalian jadi suka jus sayur. Mau lihat ya tayangannya? Penasaran. Ini dia. Memiliki hidup sehat adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh banyak orang. Dengan menjaga asupan makanan setiap hari, kita juga bisa menjaga kesehatan tubuh. Pola hidup, khususnya pola makan setiap hari, sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Semakin sehat makanan yang kita konsumsi, semakin sehat pula tubuh kita. Dan salah satu minuman sehat yang saat ini sedang tren adalah jus sayur mayur. Ada berbagai manfaat jus sayur jika dikonsumsi secara rutin, termasuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Terutama jika sayuran yang diolah menjadi jus mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Selain itu, konsumsi jus sayur juga diyakini mampu membantu menghilangkan racun dalam tubuh, menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, saat mengonsumsi jus buah dan sayuran, maka hal itu bisa membantu menghilangkan racun dari tubuh yang akan dibuang melalui ginjal dan melarutkannya bersama urin. Maka jangan ragu untuk meminum jus buah atau sayuran dengan rutin setiap hari, agar racun yang berada di dalam tubuh bisa dapat dikeluarkan dengan cara alami. Nah, pemirsa, alhamdulillah. Hari ini saya telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh yang sehat, makanan yang nikmat, dan silaturahmi yang hangat bersama kerabat terdekat. Semoga perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita bisa bermanfaat dan pastinya bisa membawa syafaat. Belum mencoba semua. Ayo dong makan lagi dong. Enggak Rasanya kayak aku sendiri yang suka makan di sini, ya Allah. Abis ini kalian mau kemana? Pulang, istirahat. Istirahat lah. Ya, bener-bener. Tetap jaga kesehatan ya. Aduh, seneng banget sih hari ini tuh ya ketemu kalian. Makasih ya udah mau datang. Makasih juga kita ditraktir nih. Besok-besok kita ketemu lagi ya, insya Allah ya. Aduh, tapi juga gak kerasa nih pemirsa Muslim Masak ini. Jadi selesai juga pertemuan saya dengan pemirsa Muslim Masak ini. Pokoknya gini, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Muslim Masak ini di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti, pamit bersama teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ya makan yuk.